perkembangan dari spesies itu. Hari ini saya akan mengerjakan untuk tugas itu konflik mikrotik. Konflik mikrotik di sini kita harus mengurus kalau mikrotiknya itu sendiri ya sudah ada, dan juga LAN yang sudah terkoneksi ke HP, host dan juga langsung. Nah, sebelum kita mulai itu kita harus mereset mikrotik ini sendiri. Nah, untuk cara meresetnya itu kalian harus cek tombol yang ada di sini. Ini dia tombolnya. Kalian harus mengklik lalu dicopot colokannya, tetap klik lalu dicolok lagi sampai itu kedip-kedipnya sudah selesai. Nah, karena saya sudah mereset jadi saya tidak perlu reset lagi karena sudah saya reset tadi ya. Nah, jika sudah di reset maka kita perlu masuk ke web yang aplikasi yang kita gunakan agar bisa yaitu Winbox. Kalian bisa mendapatkan Winbox ini di Chrome ya, kita Winbox. Ini dia mikrotik yang saya yang loginnya itu ya admin tanpa ada password. Jika kalian sudah reset connect kita tadi, nah sudah ini kita connect duluan, selesai kita bikin password baru. Sebelum kita melakukan apa-apa dulu kita ke sistem paling bawah di atas website yaitu user kalian, lalu kita klik plus. Nah, di new user ini kita akan membuat user baru. Untuk user ini terserah, tetapi untuk saya kita akan mengikuti untuk grupnya read untuk hanya membaca doang, jadi tidak bisa ngapa-ngapain. Right untuk bisa edit, untuk full ini bisa semuanya, jadi kita bakal ke full. Untuk password juga terserah, cuman kita ini wajib ya, tidak bisa diakses oleh siapapun. Kita klik apply dan oke. Nah, lalu kita disable admin karena admin ini tidak ada passwordnya ya, agar tidak bisa diakses. Bisa juga sih jika ingin ke ganti password, kita ke ini ke kanan yaitu password. Kalian masukkan password yang kalian password dan kita masuk. Nah, untuk ini kita bakal disable saja, jadi klik X ini yang ada di WIB ini, klik X ya, dan sudah di disable. Nah, setelah itu kita klik X, kita masuk ke sistem, lalu ke reset configuration. Nah, reset configuration ini agar konfig yang ini akan di reset. Ini sangat penting ya. Nah, tapi kalian harus skip user agar usernya itu tidak reset. Ini masih berjalan reset configuration ini agar user yang kalian tambahkan tadi tidak terhapus. Klik reset configuration, yes. Tunggu sampai dia dulu. Nah, kita balik lagi ke menu yang awal ya. Sebenarnya tadi ada kesalahan di menu tadi. Quick setup ya teman-teman, kalau kalian buat kita kan di sini menggunakan normal ya, jadi kita sekarang kita sudah masuk, kita masukkan itu saja, kita ke passwordnya jadi agak slow yang sekarang sistemnya akan ribut dulu teman-teman, kita tunggu saja. Nah, sudah ada, kita klik ini connect, kemudian tunggu. Oke, nanti suara saya agak kecil sudah, karena di sini akan ada seperti ini. Jadi kalian klik remove configuration karena ini defaultnya ya. Nah, saya kurang kencang. Sekarang kita sudah selesai konfig awal. Sekarang kita akan melakukan konfig pertama setelah user di sini.
Pertama itu kita masuk ke interface. Nah, di dalam interface ini atau nah itu tadi belum preset ya guys, jadi itu bridge itu harusnya tidak ada karena itu bridge itu dari default. Sudah tidak ada ya, berarti sudah selesai reset configuration yang normal. Nah berarti kita tinggal ganti nama-nama interface ini. Kita interface klik ini dan akan ada list ini. Nama-nama yang kita akan ganti itu adalah enter 1, 2, dan 3. Kita ke enter 1. Enter 1 akan kita gunakan untuk internet. Jadi enter 1 ke internet. Baik, dan untuk enter 2 dia akan ke access point atau outlet. Sederhananya untuk enter 3 akan ke client atau PC yang seperti kita gunakan ini, yaitu sebagai laptop. Laptop ini adalah client. Sekarang sudah terbagi wifi kita apply dan nah sudah selesai. Kita kan oh ya saya lupa ini untuk identitasnya masih diprotek ya, jadi biar nanti jika misalnya kalian lakukan, kemungkinan besar nih nanti bakal ada muncul banyak klien diprotek dan namanya masih sama. Nah agar tidak salah masuk, kita ke sistem, lalu kita ke identity. Nah ini dia identity. Nah, kita bakal start ya teman-teman. Kita sudah mendapatkan internet. Oke, kita coba kita ikutin sesuai dulu soal kita ke tempel biasa aja, jangan untuk identity itu adalah router. tempel yang setup, kita pakai tambahkan kita X kalau ya, apply dan oke. Kita lihat namanya sudah terganti ya, jadi lebih mudah diidentitas. Kita mudah mencari jika kita lokal, dan juga ada nama usernya ya di sini. Oke, setelah sudah mengganti identity dan juga interface, kita akan mengatur IP address untuk koneksi ke internet. Untuk itu kita buka DIP, lalu ke DHCP client, kita tombol plus ini. Untuk interface-nya yaitu enter 1 internet ya. Kita apply dan ya sudah. Ini nanti statusnya ini agak disebut aja ini enter 1 atau lubang LAN pertama itu harus terkoneksi ke internet. Jika tidak tidak akan muncul address statusnya. Sudah. Sekarang kita akan mengatur NAT atau Network Address Translation. Untuk itu kita buka IP lagi ke bawah, firewall, di biasanya filter kita ke NAT, kita klik plus lagi ke general ya. C-nya ini biarkan saja. Kita ke bawah out interface. Untuk interface ini tetap enter 1. Nah habis itu kita ke actionnya kita ganti ke masquerade. Ini kita klik apply, oke, dan sudah ada ya firewall NAT-nya. Nah setelah itu kita akan menambahkan IP yang kita akan gunakan untuk jaringan lokal. Pertama kita ke IP, lalu ke addresses, klik plus. Addressesnya kita lihat ini terserah ya, cuman saya akan soal yaitu untuk IP pertama interface-nya ke ether 2. Berarti IP yang di sini akan dikasihkan ke access point. Ya.
Ya sudah, kita klik apply dan oke. Setelah itu kita akan menambahkan IP untuk ke Ether 3 itu 10 10 10 1. penting ya, yang penting Jangan lupa interface-nya ke Ether 3. Klik apply dan oke. Nah, jika sudah kita close saja. Setelah itu kita akan membuat server DHCP. Server DHCP untuk jaringan lokal itu kalau IP DHCP server, DHCP setup. Itu kita klik client, next saja ya. Sudah. Nah, ini tuh agar si IP yang kita setting itu akan dikasih ke si klien ini, yaitu laptop kita gunakan. Nah, jika sudah, mari kita coba ya apakah bisa. Kita pertama ping Google atau 88 sudah bisa, berarti terus kita agar bisa tahu apakah IP-nya sudah diberikan ke laptop ini atau tidak, kita buka komen prompt, buka, lalu kita masukkan IP config dan klik. Ternyata belum dikasih, diterima ya IP-nya. ini range-nya berapa? Dari 2 sampai 2 ini sudah ada ya guys, kalau di sini kita ini coba kita sudah dikasih ya tadi, awalnya itu belum dikasih ya, berarti ini sudah dikasih ya 10 10 10 14 default gateway-nya 10 10 10 sama persis dengan IP yang tadi kita masukkan ya. Kita lihat lagi proses. Yap, ini dia 10 10 10 1. Berarti sudah ini ya, sudah bisa kita pick, bisa ini pick, sudah diterima oleh si laptop ini. Berarti kita mengkonfigurasi Mikrotik sudah selesai. Selanjutnya kita akan config. Baik, sekarang kita akan melanjutkan untuk mencara config access point agar bisa mendapatkan internet, dan kita juga bisa menyebarkan internet ke lewat access point. Nah, pertama itu kita kembali lagi ke Mikrotik ya. Nah, kita masuk ke IP lalu ke DHCP server. Nah, kita harus menambahkan ini lagi, satu lagi DHCP setup Ether 2. Seperti tadi karena saya sudah menambahkan, jadi tidak perlu. Nah, untuk memastikan sudah access point sudah mendapatkan IP dan internet dari Mikrotik, kita cek di uses. Nah, ini sudah ada ya di ini. Nah, jadi pastikan access point ini dari one ini ke Ether 2 agar Mikrotik dapat memberikan IP dan juga internet ke si access point. Nah, di situ kita masuk ke wifi-nya ya, wifi yang diberikan dari access point ini. Untuk SSID dan juga passwordnya ada di belakang sini, bisa dilihat dari sini. Tinggal dimasukin. Nah, sekarang kita buka Chrome, lalu kita masuk ke TP-Link, website TP-Link. Ini dia IP yang ininya dimasukkannya. Nah, sekarang kita harus membuat password. Ini administrator, jadi password ini dipakai untuk mengakses website TP-Link. Jadi ini terserah ya. Ini kemana? Dan
Sudah ya. Oke. Ini sudah masuk ya. Nah, sekarang kita ke change mode. Kita ubah dari mode router ke mode access point. Kita oke dan reboot. Kita tunggu sampai dia selesai rebootnya. Jika rebootnya sudah selesai, sampai lampu-lampu ini nyala semua, kita bisa langsung akses wifi lagi. Kita coba ya. Nah, sudah terkonek, kita lihat apakah sudah menerima IP ya. Ini sudah menerima IP dari TP-Link dari MikroTik tersebut, yaitu 172.16.10.29. Kita lihat di MikroTik ya. Seperti biasa ke IP dan ke addresses. Nah, ini dia IP yang diberikan dari MikroTik ke access point, yaitu 172.16.10.1. Dan yang kita dapatkan adalah ini. Kita cek resource biar agar IP-nya benar. Ini dia. Itu 27 atau 29. Kita coba dulu ya. Ini biasanya perlu waktu sebelum kita bisa akses. Jadi kita sabar aja dulu. Nah, sekarang sudah bisa diakses ya page loginnya untuk ke tadi saya nyoba cabut ulangnya dan sekarang dari IP baru dan juga sekarang sudah bisa. Sekarang kita masukkan password yang tadi, kita tinggal login. Nah, sekarang kita ini SSID dan juga passwordnya diganti sesuai kemauan. Untuk saya melihatin. Untuk saya itu ujian. Untuk passwordnya siswa X. Kita save. Next, kita tunggu ya. Yap, dan sudah. Berarti ini sudah berhasil ya. Kita coba nih. Ya tadi karena mungkin wifi sudah dan yap, sudah ini IP langsung dari si MikroTik ya, benar ya, sudah langsung. Dan CP server juga sudah dinonaktifkan, yaitu otomatis. Dan itu saja untuk config MikroTik dan juga config AP. Ini sudah ada wifi-nya ya. Kita coba ya. Kita coba di HP. Ya guys. Sudah bisa di ini ya. Ini dia. Sudah ada dan sudah ada wifi-nya ya. Kita coba. Kita coba masuk ke misalnya YouTube dari Google. Itu sudah bisa diakses ya. Ini
dia wifi-nya juga tetap ini saya matikan dulu takutnya. Ini dia wifi ujian band 5 sudah benar. Dan yep, sudah bisa ya guys, Saya balik lagi nih, serius nih. sudah kalau bisa hujan tuh ya. diakses ya YouTube semua. Jangan gitu dong, lagi kami. Pas saya mau Networknya berarti kita sudah selesai dan sekarang kita hanya perlu untuk langsung ke chat. Nah sekarang kita akan nah, nah sekarang kita akan masuk ke tahapan cara bikin setup Linux. Nah, untuk pertamanya kita bakal secara setup yaitu config Ubuntu. Kita namanya ini dan juga ISO-nya yang sudah dibuat. Pastikan untuk centang skip unattended installation. Kita ke hardware, ini terserah ya. Lalu kita ke hard disk, ini sudah benar ya, dan finish. Nah, sekarang kita start, kita tunggu. Kita enter, kita tunggu. Nah, ini kita pilih bahasa Inggris, enter, kita enter, 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 enter. Nah ini kita tunggu dulu ya, ini lagi dites bisa atau enggak yang dipakai ini. Nah sudah, ini mirrornya sudah bisa ya, sudah flash test. Kita enter, kita pilih tab atau arrow atas bawah, enter. Nah ini kita reset dulu ya. Untuk ininya kita untuk kita mau setup refresh add GPT, terus kita size nya yaitu segini, format sudah benar, mount juga sudah benar, create. Sekarang kita done, continue. Untuk settingannya kita bakal ngikutin sesuai dengan soal ya. Ini terserah ya, terserah kalian. Ini pakai ya, done, continue. Nah ini jika kalian mau SSH-nya langsung ke install biar akses mesin Linux dari misalnya dari putih atau command line, spasi, dan done. Ini lewatkan saja done. Dan sekarang kita tinggal tunggu. Oke, sekarang kita sudah selesai install ya. Sekarang kita close off ya. Off. Kita ke setting, storage. Kita klik kanan, remove attachment dan remove. Oh iya, kita juga harus ganti network ini ke bridge agar IP-nya itu masuk ke IP yang dipakai oleh VM ini adalah IP yang dikritik ini ya. Oke, kita start. Tunggu. Oh ya. Oke, sudah selesai ya downloadnya, berarti instalasinya berjalan dengan lancar. Nah, untuk loginnya kita pakai akun yang tadi kita bikin ya. Lalu kita masuk root dengan sudoku dan password. Kita bakal cek apakah wifi IP-nya itu udah dapat dari Mikrotik atau belum. Oke.
Yap, sudah diterima ya dari Mikrotik. Kita cek juga di Mikrotik. Dan yap, ada ini dia mesinnya satu band dan IP-nya juga sudah benar ya, sudah pas DCP1. Oke, kita balik lagi ya. Nah, sekarang kita bakal mount dulu ya, mount yang 3 giga. Dan 3 giga dan juga 1 giga. Karena yang 3 giga seharusnya itu dari instalasi. Cuman karena ada masalah jika ada dua harddisk malah tidak bisa diboot ya. Jadi saya terpaksa untuk bootnya manual dari CLI. Kita tutup dulu ya. Kita masukkan setting, storage, kita create. Kita bikin yang 3 giga dulu. 3 giga finish. Lalu kita bikin yang 1 giga. Kita choose dua-duanya. Satu-satu ya. Ini dia 25, 3 dan 1. Oke. Dan kita start. Oke, sekarang kita login lagi. Start. Ini salah ya, T-nya harusnya kecil. Yap, masuk lagi root seperti biasa. Nah, sekarang kita lihat apakah sudah ada atau belum. Sudah ada ya, SDB dan SDC. SDB adalah habis yang 3 GB dan SDC adalah yang 1 GB. Kita ke SDIX. Enggak. Itu sudah ya, berarti sekarang kita buat partisi dulu ya. Partisi untuk SDB agar bisa dibuat. Kita masukkan. Sudah. Lalu kita add untuk new primary. Partisinya satu saja ya. Ini enter saja agar default dan sudah terbuat. Nah, kita W dan sudah keluar. Kita lihat LSBLK lagi, kita lihat sudah terbuat ya. Nah, sekarang kita format agar biar dia xt4 dan comment mkfs xt4 dev sdb1 sudah ini ya. Sekarang kita mode-nya kita bikin di ASAT ya. Kita comment mode dev sdb1 slash ASAT karena tugas yang kita 3 giga ini harus di mode ke ASAT. Tunggu ya. Slash home ASAT. Sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat apakah sudah common atau belum. Sudah common. Berarti sekarang kita tinggal pastikan agar mode-nya ini dia itu permanen ya. Kita bikin nano etc enter. Nah, sekarang kita enter nih tulis ini kita dev sdb1 pastisi kita mount pointnya asat home asat tab tipenya xt4 tab default tab 0 tab 2 Ctrl X yes dan enter. Nah, sekarang ini seharusnya sudah permanen ya. Jadi kita coba reboot. Kita tunggu. Seharusnya ini sudah permanen ya. Kita sudah asat
Kita lihat apakah sudah ada atau belum. Sudah ada ya, sudah permanen, berarti partisinya ini. Nah, sekarang kita bakal bikin LVM dengan menggunakan yang 1 giga ini. Pertama itu kita masuk dulu ya ke admin turut agar bisa nonton. Nah, habis itu kita buat dulu nih physical form untuk si SD yang 1 giga ini. Dev SDC. Nah, sudah dibuat. Sekarang kita bikin volume grupnya. Volume grupnya. Volume grupnya dengan VG create. Namanya kita VG asap dev SDC 1 SDC. Sudah dibuat, sekarang kita tinggal membuat volumenya. LV create yes. Namanya yaitu LV asset saja. Lalu untuk size-nya itu karena 1 giga nggak bisa, agar ada uang kita tulis 9999 MB. Lalu untuk namanya VG volume grup yang di LC ini VG asset. Kita enter dan sudah ada logical volume-nya. Kita ls LSBLK dan ya sudah ada ya. Nah, sekarang kita tinggal ke mount lagi. Kita bikin dulu agar LV-nya ini tipenya itu XT4 seperti tadi, kayak tadi ya, MKFS XT4 dev VG asat slash LV asat. Kita enter. Oh, salah ya. Yap, sudah. Lalu kita bikin point mount-nya dulu. MKdir. Kan gue berisa ada 2. Bisa. Kan gue berisa ada 2. Lalu kita langsung FS step nano ETC FS step kayak tadi ya guys. Nama ininya dev VG asset LV asset, pokoknya home asset LVM itu tab home asset VM tab X4 tab default tab 2 save. Dan sekarang mode-nya ini sudah permanen dan juga sudah bisa di ini ya. Nah, ini soalnya belum. Jadi kita tinggal reboot lagi biar cek apakah sudah benar atau belum. Kita reboot ya. Seharusnya sudah bisa dan sudah permanen. Nah, kita login lagi. Dan sudah ada ya guys, sudah ke mount dan juga sudah permanen di. Baik, sekarang kita bakal apt update dan apt upgrade agar kita bisa download seperti yang lainnya. Apt update oh iya, tunggu sudo. Kita masuk root dulu ya. Update. Nah, sudah ini ya. Oke, ini sudah, berarti ini tadi udah diupdate ya. Berarti masih solusi. Kita tinggal apt upgrade. Enter. Kita yes.
kita tunggu. Kita tunggu bentar ya guys. Oke, kita tap dan oke. Nah, sudah ya, sudah di apt upgrade. Nah, sekarang kita bakal coba apakah SSH bisa atau enggak. Nah, oh ya, ya sistem untuk jika ingin melihat status-status sistem seperti SSH, Apache 2 dan yang lain-lain bisa dengan komen ini. Kita enter. Nah, ini udah run ya. Nah, kita bakal nyoba nih SSH dengan IP yang ini. Nah, ini dia IP-nya. Kita bakal aksesnya itu dengan komen lain aja ya. Oke, kita lihat komen untuk masuk ke SSH di online adalah SSH, nama user, queue, dan IP mesin. Ini yes, passwordnya yang tadi ya, dan sudah bisa. Sudah masuk root. Nah, sekarang kita bisa akses LVM lewat mesin, lewat command line, dan jika seperti asal mesin berjalan kita bisa akses di command line. Jadi kita udah nggak usah di ini lagi. Tapi ya tetaplah di sini ya saya tetap di sini. Nah, sekarang saya bakal setup Apache 2 agar membuat agar web yang saya bikin tadi bisa diakses ya. Sekarang kita apt install dulu, yaitu Apache 2. Ini adalah komen untuk install paket-paket yang diperlukan seperti Apache 2 ya. Kita install dulu. Yes. Nah, sekarang kita tunggu. Oke. Dan sudah selesai. Nah, kita juga habis itu kita lihat nih apakah sudah on atau belum. Sudah ya. Berarti seharusnya kita bisa akses web. Biasanya itu Apache 2 itu ada template yang agar bisa kita cek bisa run atau enggak. Oke, kita lihat ya. Nah, sudah ya. Berarti Apache 2 kita berjalan dengan baik. Ini template yang digunakan Apache 2 ya. Nah, sekarang kita akan mencoba agar ya kode-kode web yang kita buat bisa di Apache 2 ini diakses. Berarti kita download dulu file sharing system yaitu Samba. Yes. Kita tunggu ya guys. Oke, dan sudah terinstall Samba untuk file sharing. Sekarang kita bakal kita setup dulu agar bisa ini. Nah, kita bikin dulu nih Samba passwordnya dulu. Samba password smb passwordnya na asal. Terserah ya ini. Sudah Samba sudah ada dan juga user yang digunakan untuk akses Samba sudah ditambahkan.
Sekarang kita edit dulu, edit sc samba smb.com, kita edit. Nah ini kita paling bawah ya, ke paling bawah. Kita ini sharing slash petnya itu misalkan untuk sekarang itu kita bakal asat aja ya, ini agar kita bisa tahu apakah ini bisa atau enggak. Read only nya agar kita bisa edit browsable yes. Sekarang kita Ctrl X dan save, terus kita restart samba ini. Yap, sudah ke restart. Nah sekarang kita bakal nyoba ya, apakah bisa diakses atau enggak. Kita pakai Windows R, lalu kita gunakan IP si mesin ini, yaitu 10.12 lalu sharing slash, kita lihat asap ya, usernya, passwordnya juga. Kita coba lagi guys. Mungkin ini kita disable dulu ya firewall. Asap. Kita coba tanpa pakai sharing. Yap, ini dia sharing. Mungkin karena tunggu ya guys, saya lihat dulu agar benar. Sekarang kita membuat volume grupnya dengan comment vg create, lalu nama yang itunya misalkan asat, lalu ini yaitu adalah SDC yang akan di sudah, volume grupnya sudah dibuat. Lalu kita membuat logical volume dengan lv create and namanya yaitu lv asat ya, misalkan size nya 1 giga karena tadi 1 giga ya, dan untuk volume grupnya yang tadi itu asap, kita enter dan jangan 1 giga ya, berarti kita coba 999 MB. Yap, sudah bisa ya. Nah berarti kita sudah kalau volume. Nah sekarang kita ini dulu kita format ya, kita formatnya itu bakal ke extend 4 dengan command mkfs.xt4 dev asap, yaitu nama volume groupnya, dan lalu lv asap, nama asapnya, nama logical volumenya, enter ya sudah. Nah sekarang kita harus biar membuat poinnya, mount poinnya agar dia permanen. Kita buat misalkan mkdir home asap mount. Nah sudah. Sekarang kita bikin nano etc stop, sudah ya. Lalu kita buat untuk mountnya, untuk mountnya yaitu
Oh ya, kita cari dulu UUID-nya. Itu dengan WLKID tadi ya, dev ls apa namanya, dev asat lv asat. Kita coba. Nah, itu dia UUID-nya, yaitu kita ini aja ya, kita Oke, tadi saya lupa untuk menambahkan satu ini ya. Kita ini lagi, balik lagi ke nano, balik lagi ke yang paling bawah tadi. Write able sama dengan yes. Kita restart lagi ya. Dan seharusnya ini sudah bisa ya. Kita coba. Kita coba right list sama dengan asat dan juga root. Yes, oh, nah sudah ya. Ini dia. Kita save yes dan kita coba lagi. Oh ya guys, kita troubleshoot dulu. Oke, ternyata masalahnya itu adalah kita padnya itu salah, jadi tidak bisa diakses. Nah, sekarang sudah saya perbaiki ya, padnya sudah benar, jadi sekarang sudah bisa diakses. Yap, ini dia sudah bisa diakses oleh kita ya. Sekarang kita bisa menambahkan dan membuat folder atau file yang lainnya. Sekarang kita coba ya setup web kita agar bisa dipakai di Ubuntu. Install file-file yang dibutuhkan agar bisa database dan juga PHP ya. Untuk komennya itu apt install php lib apache mod php. Kita pakai MariaDB untuk server dan php mysql. Tunggu ya, download dan kita tunggu. Oke, dan sudah. Sekarang kita bakal buat sertifikat SSL sendiri ya. Comment open request x.
Kita bikin ini isi ya. Dan sudah ya. Sekarang kita tinggal config Apache 2, cuman gara-gara ini masih di ini masih agak lama ya. Sebelum kita itu berarti kita bikin saja banner untuk SSH kita. Oke, kita bikin dulu source apa namanya, bannernya. Kita bikin bannernya. Siapa? Kita selamat datang. Yes, sudah save. Sekarang kita config dengan nano pc sshd config. Kita tambahkan, kita ya banner npk banner.net next, yes, dan yep. Kita restart dan kita lihat ya apakah sudah ada atau belum. Kita logout dulu ya. Kita login lagi dan sudah ada bannernya ya. Ini dia selamat datang tadi ya. Berarti kita banner sudah selesai, Samba juga sudah selesai ya guys. Tinggal kita sekarang bakal bikin backup. Kita bakal bikin backup di menggunakan cron tab min e. Kita langsung saja. Nah, untuk ininya backupnya di ininya jam 3 setiap hari, berarti 03 set start czv backup asat. Oh ya, sudah selesai ya guys ini ya. Asat. Ini adalah ininya, targetnya. Terus home asat. Ini adalah kita ininya di home backup. Targetnya adalah home asat. Kita set yes, boom. Sekarang kita bikin dulu biar sekalian, mungkin takutnya nggak ada untuk mkdir, dan sudah ya. Nah, sekarang sudah selesai, berarti kita tinggal setup Apache 2. Kita ini dulu ya guys, kita ubah dulu dokumen rootnya dengan ini ya tadi, etc Apache 2 set available normal tab. Kita ubah jadi yang kita pindah tadi ya, home asat exam htdocs web commerce sudah. Index sudah selesai dan kita settle restart Apache 2. Kita coba ya guys, apakah sudah bisa diakses atau belum. Tuh ya guys, bukan salah ya guys, bukan ini tapi
gini. Yes, yes. Luck. You don't have. Tunggu ya guys, kita masuk dulu. Kita tidak ada ini ya guys. Oh tunggu, coba kita melakukan exam dulu guys. Bisa ya. Oke. Oke guys, jadi maaf banget videonya kepotong. Ini soalnya waktunya udah mepet banget, jadi kita nggak sempet full ya guys. Jadi kita cuma sampai Ubuntu, Debian sudah tidak keburu ya guys. Maaf karena ya begitulah nggak full. Waktu udah mepet dan alat-alatnya juga sudah tidak ada. Ini juga udah malam, jadi maaf banget ya guys. Jadi itu ya saya mohon maaf karena tidak sepenuhnya terpenuhi ya, walaupun networking udah tapi Linux tidak sempat, jadi ya begitulah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi